Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nabaik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atau warga Sono Pakis Lor, yang sama-sama kita mengharap kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Ini mohon maaf, kami dari masjid atau takmir Masjid Nabaik Sono Pakis Lor ingin menyampaikan terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri yang waktu pandemi ini insya Allah tidak ada pelaksanaan Idul Fitri di masjid atau di lapangan, kecuali mungkin ada beberapa takmir masjid yang ingin mengadakan itu silahkan ya, kebijakan di takmir masjid tersebut. Tapi mohon maaf, kami dari takmir Masjid Nabaik Sono Pakis Lor insya Allah tidak mengadakan sholat id di masjid ya maupun di lapangan. Oleh sebab itu kami dari takmir Masjid Nabaik ingin berjalan bersama pemerintah ya, khususnya pemerintah desa Ngesti-Harjo, lurah, kemudian Bupati Bantul, untuk menghimbau jamaah untuk sholat di rumah ya, kalau bahasa yang kita kenal lockdown ya atau PSBB. Sebenarnya lockdown atau PSBB ini itu sudah pernah di zaman Nabi ya, dan dan waktu itu namanya bukan lockdown ya, tapi dengan bahasa hadis, jika ada suatu negeri kena wabah maka kamu jangan masuk ke negeri tersebut. Tapi kalau ada negeri yang kena wabah sedang kalian di situ, maka jangan keluar ya, artinya jangan untuk pemutusan rantai penyebaran virus. Baik, ini pembukaan terlebih dahulu dari kami, bahwasanya kami dari masjid atau takmir Masjid Nabaik tidak mengadakan, kemudian kami ingin sejalan dengan pemerintah ya, sebagaimana Quran juga menganjurkan kita untuk mentaati ulama dan umarok ya. Ulama sudah bermusyawarah, berijtihad untuk kalau kita namakan PSBB ya kita patuhi. Kemudian pemerintah juga sudah menyampaikan ya melalui surat edaran agar PSBB ya kita patuhi. Insya Allah ketika kita mematuhi ya ulama dan pemerintah ya, itu kita insya Allah dicatat sebagai ibadah, sebagaimana Al-Quran telah menyampaikan atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Selama ulil amri, pemimpin pemerintah ini dalam koridor syariat Islam, dalam koridor apa yang dibawa oleh Quran dan Sunnah, kita taati. Dan ketika kita taat, maka kita dalam koridor melaksanakan ibadah. Nah, misalnya 1 bulan kita lockdown, PSBB, tidak keluar ya, sholat di rumah. Nah, sholat kita di rumah ini pertama dicatat sebagai ibadah, kemudian yang kedua dicatat sebagai bentuk taat kita kepada pemerintah. Kemudian gimana kalau kan di rumah kan sendiri, sedangkan tahun kemarin ketika tidak ada wabah kita bisa sholat jamaah di masjidnya. Yang ketiga, ketika kita tahun kemarin ya sudah terbiasa berjamaah, kemudian terhalang ya, untuk kalau saat ini terhalang karena wabah, karena sakit, maka insya Allah kita dicatat sebagaimana amal kita
seperti biasanya. Kalau kita biasanya sholat 5 waktu jamaah, ketika kita sholat di rumah sendiri, kita dicatat sebagai sholat jamaah. Ya, semoga kita semuanya dicatat demikian, kemudian diberikan pahala, diampuni segala dosanya, dan permohonan kita, permintaan kita semuanya, semoga amal ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk yang selanjutnya, untuk berkenaan sholat Idul Fitri di rumah, sebenarnya tidak ada banyak perubahan, ya, baik sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, atau ketika melaksanakan Idul Fitri, ataupun sebelum, ketika, dan sesudah. Yang pertama sebelum dulu, ya, sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, ya sama seperti tahun yang kemarin atau seperti biasanya, ya, berpakaian rapi, ya, memakai wangi-wangian, ya, kemudian disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu, ya, sebelum sholat Id itu disunahkan untuk iftar, ya, berbuka, makan, sarapan terlebih dahulu. Kemudian waktu sholatnya juga seperti biasanya. Misalnya kalau biasanya kita melaksanakan sholat jam 6, ya kita sholat jam 6 atau setengah 7 misalnya, ya kita sholat jam setengah 7 seperti biasanya kita lakukan, seperti tahun-tahun yang lalu ketika tidak ada wabah. Ini sebelumnya, ya, jadi mungkin bisa dipahami, ya, sebelum sholat atau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu sama, tidak ada perubahan, perbaikan yang rapi. Jangan sampai kita ada pikiran, wah, sholat di rumah nggak perlu rapi-rapi, nggak perlu bagus-bagus, tidak, ya. Ini justru sebagian dari sunnah, ya. Kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau tidak kita kerjakan, ya kita rugi, ya, nggak dapat pahala sunnah, pahala tambahan, ya. Berpakaian rapi, pakai wangi-wangian, ya, kemudian sarapan terlebih dahulu, kemudian waktunya juga pagi, ya, jam 6 atau setengah 7 seperti biasanya, ya, seperti itu. Ini berkaitan dengan sebelum, ya. Kemudian yang kedua, gimana jamaah atau sendiri, ya. Jamaah atau sendiri, jamaah boleh, sendiri juga boleh. Bagi yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, silakan berjamaah dengan keluarga. Tapi bagi jamaah yang sendiri, yang belum berkeluarga, ya sendiri tidak apa-apa, karena ini keadaan yang tidak memungkinkan kita sholat berjamaah. Atau mungkin kalau yang di kos-kosan, ya, ada yang ngekos, ada yang kontrak, ya silakan, kalau bisa berjamaah silakan berjamaah. Tapi kalau tidak bisa berjamaah, ya silakan sholat sendiri, tidak mengapa, ya, sah. Kemudian softnya gimana? Ya seperti biasa, laki-laki di depan, ya, imam, soft soft bapak atau laki-laki, kemudian di belakangnya soft ibu-ibu atau perempuan, ya, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian ketika sholat, ya, ini yang ada sedikit tambahan, ya. Maksud tambahan di sini tambahan ilmu, bukan tambahan tata cara, ya. Sama jamaah Masjid Tabain dan Mata Allah, ketika kita sholat sendiri di rumah atau sholat jamaah di rumah, sholat Id maksud saya, di rumah bersama keluarga atau sendiri, itu sama. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, ya. Yang rakaat pertama Allahu Akbar, ya. Ini tambahan ilmu. Di sini ada perbedaan ulama, ya. Yang dihitung 7 itu setelah takbiratul ihram, atau takbiratul ihram itu termasuk salah satu dari 7 takbir itu. Ada perbedaan pendapat. Kalau
kita ketahui selama ini takbiratul ihram itu sudah termasuk dalam 7 takbir. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar yang satu, kemudian ditambah 6 kali takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 6 kali, ya. Ini kemudian di antara sela-sela takbir itu memang dari Nabi tidak ada hadis, ya, tidak ada hadisnya harus baca apa, harus apa, itu tidak ada. Tapi ini ijtihad dari ulama, ya, bahwasanya kalau sholat itu jangan lepas dari namanya zikir. Maka ketika ulama tidak menemukan hadis khusus tentang sela-sela takbir ketika sholat Idul Fitri ini, takbir sholat Idul Fitri atau sholat Id, maka ulama berijtihad, berpendapat itu zikirnya Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, ya. Jadi itu ada 2 pendapat, satu diam, yang satu membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir, ya, zikir umum pada umumnya, ya. Ini moga silakan jamaah mau mengambil yang mana, mau mengambil yang pertama diam atau mengambil yang kedua ijtihad ulama, moga silakan, ya. Insyaallah kedua-duanya sholatnya sah. Ini yang mengenai rakaat, ya, rakaatnya sama 2 rakaat, ya, 2 rakaat takbir. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Yang rakaat kedua ini, jadi rakaat yang pertama sudah saya sampaikan, ada beda pendapat. Kalau rakaat kelima itu sepakat, ya, ketika kita sudah sujud rakaat pertama, sujud kedua, maka kita kan bangkit berdiri Allahu Akbar, kemudian dilanjutkan 5 kali takbir. Ini tidak ada perbedaan, ya. Semoga sampai sini bisa dipahami, ya. Ya, rakaat pertama Allahu Akbar, ini ada yang menganggap sudah 1, ada yang menganggap belum. Ya, kalau sudah menganggap 1 kali takbir maka diteruskan 6 kali. Kalau yang belum menganggap ini belum termasuk 7 takbir, maka takbir 7 kali. Setiap antara takbir, ya, boleh diam, boleh membaca zikir yang telah saya sampaikan tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, terus sampai 7. Kemudian membaca doa iftitah, ya, kemudian ta'awud, basmalah, al-fatihah, kemudian membaca surat, ya. Membaca surah rakaat pertama itu disunahkan surat al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah, ya. Insyaallah kita semua sudah hafal. Kalau belum hafal gimana? Ya, semampunya, karena itu sunnah. Ketika kita membaca atau mengerjakan sunnah, kita dapat pahala sunnah. Kalau tidak bisa, ya sholat yang lain nggak apa-apa, sah juga sholatnya. Misalnya cuma kul huwallah, ya, baca aja kul huwallah, ya. Misalnya atin, ya baca aja atin, tidak masalah. Ya, ini sebagian dari sunnah, ya. Sebenarnya ada sunnah surat yang lain ketika kita sholat id, ya, surat yang rakaat pertama surat Qaf, yang surat rakaat kedua surat Al-Anbiya, ya. Ini takbir sudah, rakaat takbir sama, ya. Kemudian rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Kemudian di sela-sela takbir silakan mau pilih diam atau membaca zikir. Kemudian sunahnya, ya, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua surat al-ghasyiyah, ya. Kemudian ruku', i'tidal, sujud, ya, semuanya sama, sampai tasyahud, salam, semuanya sama, ya. Ini sudah sebelum dan ketika sholat. Insyaallah
semoga bisa dipahami ya. Ketiga ini setelah melaksanakan atau mengerjakan sholat id tahun sebelumnya, ketika tidak ada wabah, kita bisa sholat di lapangan atau di masjid. Di situ setelah sholat ada khutbah atau ceramah ya. Kalau yang di kita itu khutbahnya 1 kali, ada yang 2 kali ya, monggo silahkan. Tapi ketika kita di rumah ya semampu kita ya. Misalnya Anda sebagai kepala keluarga ingin menyampaikan sesuatu kepada keluarga Anda, silahkan. Itu termasuk khutbah berdiri ya, jangan duduk, berdiri, karena khutbah itu sunahnya di tempat yang tinggi. Maka kalau Anda mungkin sebagai kepala keluarga ingin menyampaikan khutbah kepada jamaah atau keluarga Anda, maka sampaikan dengan berdiri ya, seperti itu. Kalau nggak bisa, kalau tanpa khutbah gimana? Boleh, tidak apa-apa. Itu bukan termasuk rukun sholat. Artinya sholat id yang sudah kita kerjakan itu sah ya, seperti itu. Jadi itu ya, tidak ada perubahan sama sekali, hanya saja berubah di tempat ya. Yang tahun kemarin atau tahun dulu kita sholat di lapangan di masjid, tahun ini kita sholat bersama keluarga di rumah ya. Semoga ini menjadi salah satu wasilah atau cara kita dekat dengan keluarga ya. Wasilah kita, cara kita untuk berkomunikasi. Mungkin tahun sebelumnya kita jarang sekali komunikasi dengan keluarga, sama anak ya, sama istri atau sama menantu, mungkin bisa jadi ya. Ini ya, sholat id bisa dikerjakan sendiri atau jamaah. Kalau di rumah saya perempuan semua gimana? Nah ini boleh juga, silakan salah satu jadi imam ya, perempuan jadi imam, asalkan makmumnya juga perempuan. Kalau ada makmum laki-laki ya nggak boleh yang laki-laki jadi makmum ya. Ketika dalam satu keluarga itu perempuan semua, pilih salah satu dari keluarga tersebut ya, yang bacaannya bagus, yang bisa baca Quran dengan baik, tajwidnya baik, pilih jadi imam ya. Softnya gimana ya? Soft perempuan, ketika seorang perempuan itu jadi imam, kemudian makmumnya juga perempuan, itu ada 2 ya. Yang pertama itu sejajar dengan yang lain ya, sejajar gimana ya. Jadi makmum di tengah, misalnya misalnya ini imam perempuan, maka makmum yang lain juga sejajar. Ini cara pertama ya. Ini ada hadisnya, hadis khusus dari Aisyah ya. Kemudian cara yang kedua itu umum ya, dari Nabi sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Rasulullah itu sholat, imam itu maju ke depan daripada makmum. Jadi ketika imamnya perempuan ya, imamnya di depan, makmum perempuannya di belakang, boleh ya. Silahkan pilih yang mana, mau yang sejajar atau yang tidak, maksudnya makmum di belakang, imam di depan, silahkan. Ini ya, berkaitan sedikit tentang sholat id ketika di rumah ya. Insya Allah tidak ada perubahan. Kemudian jangan lupa besok ketika malam takbiran ya, malam Idul Fitri, jangan lupa untuk bertakbir ya. Bertakbir tidak harus keliling lapangan, keliling desa, keliling ring road misalnya, tidak harus ya. Ketika di rumah ya, duduk boleh bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar
ya, seperti itu. Atau ketika jalan dari depan rumah ke belakang ya, silakan ya, jangan sampai kita meninggalkan takbir. Bahayanya ketika kita sudah meninggalkan zikir, sudah meninggalkan takbir, Quran hanya sebatas buku, kitab, bacaan, tidak pernah kita buka, tidak pernah kita baca. Nah, itu sudah alamatus sa'ah, semakin dekat dengan tanda hari kiamat. Baik, demikian untuk sesi video kali ini. Insyaallah selanjutnya lebih lengkapnya nanti insyaallah di video selanjutnya ya, tentang tata cara sholat id di rumah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran, syukran ya Rabbi, شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا